Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akasa Zabiuddin. Uh, untuk jurusan Siasat Syariah di kelas 3C. Untuk ini saya ingin mempresentasikan untuk masalah peradilan militer itu di mata kuliah peradilan Indonesia. Baiklah, untuk peradilan militer. Peradilan militer merupakan salah satu pilar kekuasaan kehakiman di samping lingkungan peradilan lain seperti yang dimaksud pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Keberadaan peradilan militer merupakan konsekuensi logis adanya status subjek tindak pidana, itu yakni seseorang berstatus militer. Dalam hal terjadi kasus demikian, maka akan berlaku hukum pidana militer yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Peradilan Militer, yaitu KUHPM, sebagai hukum material. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan keamanan negara. Kekuasaan pengadilan militer diatur dalam pasal 45 sampai dengan pasal 47 Undang-Undang Peradilan Militer. Itu sebagai berikut. Pengertian hukum pidana militer tidak dapat dipisahkan dari pengertian hukum militer itu sendiri. Dalam Ensiklopedia Indonesia dijumpai pengertian hukum militer itu suatu sistem jurisprudensi tersendiri yang menetapkan kebijaksanaan dalam peraturan bagi angkatan bersenjata dan penduduk sipil di bawah kekuasaan militer. Dalam pengertian sempit juga berarti peradilan militer merupakan garis kebijaksanaan khusus bagi angkatan bersenjata. Dalam arti luas, yang pertama pemerintah militer, yang kedua itu hukum keadaan perang, yaitu pelaksanaan yurisdiksi militer tanpa kewenangan hukum tertulis untuk sementara oleh suatu pemerintah atas penduduk sipil suatu daerah melalui angkatan bersenjata. Di Indonesia itu dikenal dengan SOB atau Staat van Oorlog en Beleid, atau juga disebut dengan martial law. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan yurisdiksi militer atas kesatuan militer yang ditempatkan di kawasan negeri sahabat pada masa damai. Sebagaimana kita ketahui, macam tindakan pidana dibedakan di antara lain tindak pidana umum yang dapat dilakukan oleh setiap orang, yang merupakan lawan dari tindak pidana khusus yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Dalam hal ini dilakukan oleh orang Badan Peradilan Militer pada tahun 1997 diundang-undangkan, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Undang-undang ini lahir sebagai jawaban atas perlunya pembaruan aturan peradilan militer. Mengingat aturan sebelumnya dipandang tidak sesuai lagi dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Undang-undang ini kemudian mengatur susunan peradilan militer yang terdiri dari yang pertama pengadilan militer, yang kedua pengadilan militer tinggi, yang ketiga pengadilan militer utama, dan yang keempat pengadilan militer pertempuran. Pengadilan militer dalam lingkungan peradilan militer berwenang yang pertama itu mengadili tindak pidana yang harus dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah sebagai prajurit yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit. Kemudian anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang. Kemudian seseorang yang tidak masuk golongan pada prajurit dan yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Kemudian yang kedua tadi memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata.
Kemudian yang ketiga, menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutuskan kedua perkara tersebut dalam satu putusan. Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 yang pertama, tempat kejadiannya berada di daerah hukum dan terdakwanya termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya. Kemudian hakim peradilan militer dalam pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer disebutkan yang pertama, hakim ketua dalam persidangan pengadilan militer paling rendah berpangkat mayor, sedangkan hakim anggota dan auditor militer paling rendah berpangkat kapten. Kemudian yang kedua, hakim ketua dalam persidangan pengadilan militer tinggi paling rendah berpangkat kolonel, sedangkan hakim anggota dan auditor militer tinggi paling rendah berpangkat letnan kolonel. Kemudian yang ketiga, hakim ketua dalam persidangan panglima militer utama paling rendah berpangkat brigadir jenderal atau laksamana pertama atau marsikal pertama, sedangkan hakim anggota paling rendah berpangkat kolonel. Kemudian yang keempat, hakim anggota dan auditor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, dan hakim anggota sebagaimana dimaksud pada ayat 3 paling rendah berpangkat setingkat lebih tinggi daripada pangkat terdakwa yang diadili. Kemudian yang kelima, dalam hal terdakwanya berpangkat kolonel, hakim anggota dan auditor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa, dan dalam hal terdakwanya perwira tinggi hakim ketua, hakim anggota dan auditor sebagaimana dimaksud pada ayat kedua paling rendah berpangkat setingkat dengan pangkat terdakwa. Kemudian syarat-syarat untuk menjadi hakim militer adalah sebagai berikut. Untuk dapat diangkat menjadi hakim militer, seorang prajurit harus mematuhi dan memenuhi syarat. Yang pertama, terdakwa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, tidak terlibat partai atau organisasi yang terlarang. Kemudian yang keempat, paling rendah berpangkat kapten dan berijazah sarjana hukum. Dan yang kelima, berpengalaman di bidang peradilan atau hukum. Dan yang keenam, berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela. Untuk dapat diangkat menjadi hakim militer tinggi, seorang prajurit itu harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan yang kedua, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga, tidak terlibat partai atau organisasi terlarang, dan yang keempat, paling rendah berpangkat letnan kolonel dan berijazah sarjana hukum, dan yang kelima, berpengalaman di bidang peradilan atau bidang hukum, dan yang keenam, berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela. Dan untuk selanjutnya, untuk dapat diangkat menjadi hakim militer utama itu seorang prajurit harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang kedua, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga, tidak terlibat partai atau organisasi terlarang, dan yang keempat, paling rendah berpangkat kolonel dan berijazah sarjana hukum, dan yang kelima, berpengalaman sebagai hakim militer tinggi atau sebagai auditor militer tinggi, dan yang keenam, berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela. Sebelum memangku jabatannya, hakim wajib mengucapkan sumpah atau janji yang menurut agama, yaitu sebagai berikut. Sumpahnya itu yaitu yang berbunyi, saya bersumpah atau berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan dan menjanjikan barang sesuatu pada siapapun juga. Saya bersumpah dan berjanji bahwa untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-sekali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah dan berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan segala undang-undang serta peraturan lain yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Saya bersumpah dan berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, saksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti selayaknya bagi seorang hakim militer atau hakim militer tinggi atau hakim militer utama yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian pengangkatan dan pemberhentian hakim dalam peradilan militer itu diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Itu disebutkan sebagaimana hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, pasal 19 dan pasal 20 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku kepala negara atas usul Panglima berdasarkan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Kemudian panitera peradilan militer. Dalam pasal 6 ayat 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1957 tentang peradilan militer disebutkan kepangkatan panitera dalam persidangan. Yang pertama, pengadilan militer paling rendah berpangkat pembantu letnan 2 dan paling tinggi berpangkat kapten. Kemudian yang kedua, pengadilan militer tinggi paling rendah berpangkat kapten dan paling tinggi itu berpangkat mayor. Kemudian pengadilan militer utama paling rendah berpangkat mayor dan paling tinggi berpangkat kolonel. Dalam pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer dikatakan panitera diangkat dan diberhentikan oleh Panglima. Kemudian syarat-syarat untuk menjadi panitera dalam peradilan militer yaitu yang pertama, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 6 huruf A dan pasal 18 huruf A, huruf B, huruf C dan huruf F. Kemudian berijazah paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas dan berpengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun di bidang administrasi peradilan. Untuk dapat diangkat menjadi panitera pada pengadilan militer tinggi, seorang prajurit harus memenuhi syarat. Yang pertama, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 6 huruf B dan pasal 19 huruf A, huruf B, huruf C dan huruf F. Kemudian berijazah paling rendah sarjana hukum dan berpengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai panitera dan pada pengadilan militer. Kemudian untuk dapat diangkat menjadi panitera pada pengadilan militer utama, seorang prajurit itu harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 6 huruf C dan pasal 20 huruf A, huruf B, huruf C dan huruf F. Kemudian yang kedua, berijazah sarjana hukum dan berpengalaman sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai panitera pada pengadilan militer tinggi. Kemudian tugas-tugas panitera peradilan militer itu diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer, yaitu yang pertama, panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan membantu hakim dengan mengikuti secara serta mencatat jalannya sidang. Kemudian yang kedua, panitera wajib membuat daftar semua perkara yang diterima di kepaniteraan. Dan yang ketiga, panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, surat-surat berharga dan surat-surat lainnya, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga serta barang bukti yang semuanya disimpan di kepaniteraan. Kemudian
pemberhentian kepaniteraan peradilan militer ini diatur dalam pasal 35 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Pasal 35. Yang pertama itu panitera diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dikarenakan ada peralihan jabatan, permintaan sendiri, sakit jasmani atau rohani terus-menerus, dan menjalani masa pensiun, atau ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Kemudian panitera yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Itu dalam pasal 36. Panitera diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena yang pertama itu dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, dan yang kedua melakukan perbuatan tercela. Kemudian yang ketiga terus-menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas jabatannya, dan yang keempat itu melanggar sumpah atau janji jabatannya, dan yang kelima itu melanggar larangan sebagaimana yang masuk dalam pasal 34. Kemudian ketentuan mengenai tata cara pemberhentian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 75 dan pasal 36 diatur lebih lanjut dengan keputusan. Jadi dapat saya simpulkan dalam penjelasan saya dari awal tadi, yaitu peradilan militer ini merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata atau di lingkungan militer. Kemudian hakim militer pejabat yang masing-masing melaksanakan kekuasaan kehakiman pada pengadilan militer, dan panitera militer merupakan pembantu hakim yang bertugas menyelenggarakan administrasi perkara serta mengikuti serta mencatat jalannya. Jadi demikian dari sedikit penjelasan saya tentang peradilan militer untuk mata kuliah peradilan Indonesia. Jadi mohon maaf mungkin dalam saya menjelaskan terlalu cepat atau apa, mengingat waktu yang sangat singkat. Jadi saya mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.